Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MMA Story. Pertarungan terbesar dan tertinggi dalam skala kompetisi yang pernah UFC buat. Mereka memperebutkan singgasana Pound for Pound King, singgasana raja untuk petarung terhebat UFC. Islam Makhachev benar-benar ingin mengikuti jejak Khabib dan Daniel Cormier yang pernah mencicipi singgasana tertinggi di UFC ini. Namun yang ia lawan ialah fighter yang sedang menguasai singgasana terprestisius di UFC ini. Alexander Volkanovski ialah fighter yang dalam beberapa bulan ini menjadi Pound for Pound King. Dan Islam ingin merebut posisinya di hadapan rakyatnya sendiri di Australia. Pertarungannya pun telah usai dan semuanya sesuai ekspektasi. Keduanya bertarung di level tertinggi yang bisa dilakukan seorang fighter. Segala skill dan teknik level elit tersajikan dengan intensitas tinggi yang diiringi ledakan teriakan penonton yang menyaksikan langsung pertarungan bersejarah ini. Pertarungan yang rasanya akan selalu dibicarakan beberapa tahun ke depan, bahkan puluhan tahun ke depan. Semua karena tingginya level aksi pertarungan yang mereka tunjukkan. Tidak ada satu menit pun yang terasa membosankan. Aktivitas keindahan teknik bersamaan dengan kebrutalan maksimal yang diharapkan dalam sebuah pertarungan besar benar-benar terdisplay dengan maksimal selama 5 ronde penuh. Islam Makhachev berhasil menang melalui keputusan juri, namun Volkanovski tidak bisa dibilang kalah telak. Dalam pertarungan super sengit seperti ini sebenarnya tidak ada yang kalah secara mutlak. Namun karena harus ada yang menang dan kalah, maka Islamlah yang dinyatakan menang karena secara poin ia memang lebih unggul dan lebih banyak mencetak angka dengan berbagai pukulan dan takedown dan beberapa menit ground control. Untuk pertama kalinya ada lawan yang bisa mengimbanginya dan benar-benar mengancamnya secara nyata. Mari kita breakdown apa saja yang terjadi di pertarungan tadi dan bagaimana Islam Makhachev bisa menang. Di awal ronde keduanya sudah sangat aktif menyerang. Di awal ronde ini sebenarnya strategi Islam berjalan mulus. Ia bisa mengungguli stand up fight Volkanovski bahkan membuatnya roboh. Lalu melesatkan takedown dengan mulus dan mendominasinya di ground hingga hampir terkunci rear naked choke. Namun meski sudah dalam posisi dominan, Islam tak mampu menyempurnakan kunciannya. Terlihat sulit sekali menemukan leher Volkanovski. Bahkan Michael Bisping yang menjadi komentator saat itu sempat bercanda dengan mengatakan mungkin Volkanovski tidak mempunyai leher. Rasanya fisik gempalnya dengan leher pendek ini menguntungkan Volkanovski. Karena dalam beberapa ronde berikutnya Islam pun kembali mendapatkan kesempatan serupa, namun sangat sulit menemukan lehernya untuk dikunci. Selain itu, power dan stamina Volkanovski juga berpengaruh besar. Tangannya sangat aktif menjauhkan tangan Islam dari lehernya. Ia melakukannya tanpa henti dan dalam posisi membelakangi, sungguh sulit dipercaya. Bukan hanya itu, ia bahkan terus melawan dan memukuli wajah Makhachev di belakangnya. Semakin lama pertarungan berjalan, Volkanovski justru terlihat semakin bertenaga dan spiritnya semakin menggelora. Stamina dan daya tahannya inilah yang menjadi momok tersendiri untuk Islam Makhachev yang semakin lama semakin mengendur. Islam sadar ia akan sangat sulit menghabisi Volkanovski. Dan yang lebih mengejutkan Islam ialah kemampuan wrestling dan grappling Volkanovski yang ternyata sangat hebat. Untuk pertama kalinya ada yang memberikan perlawanan begitu sengit terhadap ground game Islam. Volka selalu bisa keluar dan bertahan dalam setiap momennya di ground. Bahkan di akhir ronde ia bisa merobohkan Islam yang sudah kehabisan tenaga dan membombardirnya dengan ground and pound. Satu pemandangan yang tak pernah terjadi di pertarungan Islam manapun. Namun meski sulit secara keseluruhan, Islam tetap unggul di area ground. Namun tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Islam terlalu menganggap remeh kemampuan ground Volkanovski.
Meski mungkin tekniknya tak sehebat Islam, namun yang bisa membuat Volkanovski mampu bertahan dan melawan Islam di ground ialah power dan staminanya. Harus diakui kekuatan Volkanovski sangat merepotkan Islam untuk terus menahan Volka di ground. Ia begitu kuat dan bertenaga, ditambah lagi dengan stamina kudanya yang tak habis-habis. Tapi sebaliknya, Volkanovski juga meremehkan kemampuan striking Islam. Untuk pertama kalinya juga Volkanovski terlihat kewalahan dengan pertarungan stand up. Islam sulit sekali ditembus, bahkan beberapa kali justru Volkanovski yang roboh dan terkena pukulan-pukulan telak. Hanya sekali pukulan telaknya yang bisa mendarat pada Islam, yaitu di akhir ronde kelima. Dan itu langsung merobohkan Islam yang Volka lanjutkan untuk meng-ground and pound Islam. Keduanya bertarung dengan sangat hebat. Islam menunjukkan skill set striking yang sangat tajam dan bersih, sementara Volkanovski menunjukkan kemampuan grappling elitnya yang selama ini dianggap remeh. Maka kesimpulannya, keduanya sama-sama menganggap remeh satu sama lain. Islam menganggap remeh kemampuan ground fight Volkanovski, dan sebaliknya Volkanovski menganggap remeh kemampuan striking Islam. Secara angka memang Islam mutlak unggul, tak ada yang harus diperdebatkan. Volkanovski hanya terlihat benar-benar unggul saat di ronde kelima. Sungguh pertarungan yang sangat mendebarkan dan sangat berkesan. Jelas pertarungan ini memberikan pelajaran besar untuk keduanya, dan rasanya dahaga penonton belum terpuaskan. Rasanya ingin sekali lagi kita menyaksikan mereka bertarung. Keduanya mampu mengejutkan satu sama lain dan mengejutkan penonton. Bagaimana menurut kalian pertarungan tadi? Tulis saja pendapat dan analisa kalian di kolom komentar. Thank you. Oke brothers, itu saja ulasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe MMS Story, channel Clever Sport yang baru yang akan mengulas, membahas info-info dan pertarungan menarik pilihan untuk Anda para pecinta MMA Indonesia. Saya Permadi pamit, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.